Oke, selamat pagi malam semua. Oke, nah kali ini saya akan buat sebuah video untuk memperjelaskan kembali terkait materi kita yang pada hari Kamis kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas lagi sebelum nanti kita penilaian akhir semester. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi minggu lalu, mungkin saya mau itu dulu ya. Mau mengingat kembali terkait dengan pertemuan atau materi-materi kita sebelumnya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas terkait dengan bentuk muka bumi di Indonesia. Jadi, untuk muka bumi itu seperti apa sih? Jadi, muka bumi itu seperti bentuk kenampakan asli dari atas permukaan bumi. Jadi, terdapat beberapa tenaga yang membentuk muka bumi di Indonesia. Nah, selain itu ada tenaga endogen dan ada juga tenaga eksogen. Nah, cara kamu membedakan antara dua tenaga ini, kamu tinggal ingat aja kalau endogen itu dia tuh berasal dari kata in yang berarti di dalam, sedangkan eksogen itu berasal dari kata eksternal atau ex, yaitu berarti di luar. Cara mengingatnya seperti itu aja. Kemudian apa kemudian apa yang dimaksud dengan tenaga endogen? Berarti kan tenaganya itu in, berasal dari dalam. Berarti tenaganya itu terjadi dari dalam bumi, perut bumi, yang mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Nah, contoh dari tenaga endogen itu sendiri ada misalnya nih vulkanisme atau aktivitas gunung api, kemudian ada tektonisme dan seisme. Jadi kenapa aktivitas gunung api ini disebut sebagai tenaga endogen? Karena seperti yang kita ketahui kan bahwa eh, vulkanisme itu kan disebabkan oleh adanya pergerakan dalam dapur magma atau perut bumi, perut gunung api itu sendiri, yang dimana dapur magma ini itu berada di dalam tanah atau berada di dalam perut bumi seperti itu. Nah, yang kemudian kalau hal terjadi atau mengalami pergerakan akan menyebabkan terjadinya aktivitas gunung api. Kemudian tektonisme tentu jelas ya. Tektonisme itu merupakan pergerakan lempeng. Dan seisme, apa yang dimaksud dengan seisme? Seisme itu seperti getaran tanah, yang dimana seisme ini tentu disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng atau tektonisme. Nah, endogen itu sendiri ada ada dibagi lagi menjadi tiga. Ada namanya itu konvergen, ya ada namanya konvergen, sama ada divergen, sama ada transform. Nah, kalau uh, konvergen ini merupakan pergerakan lempeng yang dimana terjadinya tabrakan antara dua lempeng seperti itu. Sedangkan divergen itu merupakan pergerakan lempeng juga yang dimana dua lempeng ini saling menjauhi satu sama lain. Sedangkan transform merupakan pergerakan lempeng yang uh, saling bertemu gitu atau saling sejajar seperti itu. Nah, konvergen ini ibaratnya seperti ini nih. Kan ini ada dua lempeng nih. Nah, kedua lempeng ini, lempeng A sama lempeng B ini, mereka itu bergeraknya ke arah yang saling berlawanan atau saling berterbukan, yang dimana nanti kan kalau dua lempeng ini saling bertabrakan pasti akan ada satu-satu lempeng yang naik ke atas, atau bisa jadi kedua lempeng ini naik ke atas seperti itu. Yang dimana ini itu dapat menyebabkan terjadinya kenampakan seperti pegunungan, terus bisa membuat penampakan gunung, dan juga bisa membuat bukit seperti itu. Sedangkan divergen itu dia gerakannya seperti ini. Dua lempeng ini dia tuh bergerak saring berlawanan arahnya. Yang dimana kedua lempeng ini saling bergerak saling berjauhan seperti itu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan terjadinya lembah atau bisa juga terjadinya jurang atau curam-curam seperti itu. Nah, sedangkan transform dia itu lempengnya itu bergerak saling bergerak saling apa ya namanya, sejajar gitu, bergerak sejajar. Jadi mereka itu bergeraknya
seperti konvergen, tapi dia tuh nggak bertumbukan. Jadi bergeraknya saling sejajar aja seperti itu. Kemudian ada tenaga eksogen, yang dimana jelas eksogen tenaga ini tuh berasal dari luar, luar bumi dan berperan dalam pembentukan permukaan bumi. Nah, biasanya apa aja sih contoh bencana-bencana yang atau contoh tenaga eksogen itu apa aja? Yang pertama itu ada longsor, ada erosi, abrasi, banjir dan lain sebagainya yang dimana bencana-bencana yang saya sebutkan tadi itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada permukaan bumi. Seperti itu. Contohnya misalnya kalian kemarin ada yang bertanya, kira-kira tsunami itu dia masuk ke tenaga endogen atau eksogen? Nah, tsunami itu sendiri dia itu kan dipicu karena adanya pergerakan tektonisme atau pergerakan lempeng atau gerakan lapisan bumi. Namun, tsunami itu memberikan dampak pada pembentukan permukaan bumi. Jadi, tsunami itu merupakan salah satu bentuk tenaga eksogen yang dapat memberikan pengaruh atau perubahan pada permukaan bumi. Contohnya misalnya nih tsunami Aceh yang dimana tsunami Aceh pada tahun 2024 itu memberikan dampak pada perubahan permukaan bumi, perubahan daratan yang ada di Aceh seperti itu. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah tsunami itu termasuk dalam endogen atau eksogen, menurut saya itu lebih tepatnya itu tenaga eksogen karena dia lebih memberikan dampak pada pembentukan permukaan bumi, pada lapisan permukaannya lebih berdampaknya. Oke, lanjut. Ini hapus dulu. Nah, ini untuk nanti yang konvergen, divergen sama transform itu dapat kamu itu ya, kamu searching-searching lagi di sumber-sumber lain seperti itu. Nah, kemudian apa saja kenampakan bumi yang ada di bumi? Oke, jadi sebelumnya apa itu kenampakan bumi? Jadi kenampakan bumi itu merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat secara alamiah atau secara buatan di atas permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Nah, kenampakan muka bumi sendiri ada dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, kalau alami berarti terjadi secara alamiah. Sedangkan buatan berarti terjadi karena ada campur tangan dari manusia seperti itu. Nah ini ya, proses-proses alam itu terjadi selama jutaan tahun seperti erosi, sedimentasi, tektonika lempeng, dan aktivitas geologis lainnya. Nah ini ada beberapa kenampakan permukaan bumi. Yang pertama itu ada gunung. Jadi gunung ini, tadi kan ada tenaga endogen eksogen. Nah, gunung ini termasuk dalam salah satu kenampakan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Yang dimana gunung ini terbentuk karena adanya pergerakan lempeng. Lebih tepatnya itu ada pergerakan seperti konvergen yang dimana dua lempeng itu saling bertumbukan. Seperti yang sudah bilang tadi kan kalau ada dua lempeng yang saling bertumbukan itu bisa jadi salah satu bagiannya itu yang naik ke atas atau dua-dua bagian itu bisa naik ke atas seperti itu. Ini mana nih? Nah, kemudian ada dataran tinggi, ada perbukitan, ada dataran rendah, dan ada juga pegunungan. Nah, kalau gunung, perbukitan sama pegunungan itu dan dataran tinggi ya salah satu bentuk dari area tenaga endogen seperti itu adanya pergerakan lempeng. Nah kemudian ada dataran rendah kan pegunungan. Nah kalau gunung itu kami nggak tahu ya kalau gunung itu dia tuh satu gundukan tanah yang tinggi berbentuk kerucut atau kubah yang itu berdiri sendiri dengan ketinggian 600 mdpl. Dengan dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdapl, sedangkan bukit merupakan bagian permukaan yang lebih tinggi dari dataran tinggi dari daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian kurang lebih dari 600 mdapl, sedangkan dataran rendah merupakan
daerah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter mdpl, sedangkan pegunungan merupakan dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris. Jadi pegunungan itu gundukan tanah yang itu yang lebih dari satu seperti itu, yang mereka itu saling berbaris atau saling sejajar seperti itu. Sehingga membentuk gugusan atau kelompok pegunungan. Biasanya itu pegunungan itu memiliki tinggi lebih dari 1000 mdapl. Oke, ini langsung lanjut aja ya. Kalau ini gampang aja kalau ini. Kalau terkait dengan itu kan antar pulau, kan sudah jelas perdagangan antar pulau berarti dilakukan antara satu pulau dengan pulau lain atau satu provinsi ke provinsi lain. Seperti itu. Berarti perdagangan ini dilakukan dari daratan yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian ini faktor pendorong dan manfaatnya. Nah, ini ada video bisa nanti kamu tonton di PPT yang saya kirim. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian mobilitas sosial. Oke, nah, dinamika penduduk ini, rumusnya ini, kamu nggak itu ya, nggak perlu kamu, bukan nggak perlu dihafal sih, tapi kamu pahami aja gitu, terkait bagaimana cara menghitung pertambahan penduduk, ya jumlah yang lahir sama yang meninggal, atau natalitas sama mortalitas itu, kamu jadikan satu kelompok. Kamu kurangkan kelahiran dengan kematian berapa selisihnya, kemudian jumlah penduduk yang masuk dengan jumlah penduduk yang keluar itu kamu satu kelompokkan, kamu kurangkan juga yang keluar, yang masuk sama yang keluar itu berapa. Kemudian nanti selisih antara jumlah yang kelahiran dengan kematian ini kamu jumlahkan dengan selisih jumlah penduduk yang masuk sama yang keluar. Nah, kemudian nanti akan dapat berapa pertambahan penduduk dalam satu wilayah seperti itu. Nah, ada tiga faktor yang menyebabkan, ada tiga faktor dari pertambahan penduduk ya, atau dinamika penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran, natalitas, dan ada kematian, serta ada perpindahan atau migrasi. Nah, natalitas itu merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Jadi, bagaimana kita mengukur eh, ketinggian atau tinggi sedang rendahnya dari suatu natalitas atau mortalitas, itu kita bandingkan. Dari 1000 penduduk, kira-kira 1000 penduduk ini berapa bayi yang lahir seperti itu. Misalnya dari 1000 penduduk itu, yang lahir itu satu tahun itu ada misalnya 15, berarti kelahirannya itu dari 1000 penduduk pada satu tahun itu ada 15 yang dimana tergolong rendah. Begitu juga dengan angka kematian. Jadi dari 1000 penduduk ini nih misalnya, 1000 penduduk ini dalam satu tahun itu berapa orang sih yang meninggal gitu, yang mati gitu. Seperti itu ya. Misalnya yang dari 1000 penduduk itu ada yang meninggal itu 30, berarti kan dari 1000 penduduk pada wilayah A terdapat 8, ada 30 kematian pada tahun, misalnya tahun 2010, seperti yang dimana angka ini berarti 30 ini berarti lebih dari 18 per tahun, berarti tinggi. Nah, migrasi sendiri merupakan suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, migrasi itu bisa jadi perpindahan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, kecamatan, atau dari desa ke desa lain pun itu termasuk dalam kategori migrasi. Nah, perpindahan itu bukan berarti kamu kayak itu ya, kayak kamu lagi main dari rumah terus piginya main ke kafe yang mana, terus kafenya di lokasi yang lain, terus kamu udah migrasi, itu bukan. Migrasi itu berarti kamu dari satu tempat, tempat yang kamu tepati, kamu pindah ke tempat lain untuk menetap. Seperti itu migrasi. Nah, migrasi dibagi jadi dua. Ada migrasi internasional sama migrasi nasional. Nah, internasional itu ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Sedangkan yang nasional ada transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Nah, untuk pengertian ini boleh nanti kamu eh, baca lagi di buku. Nah, sekarang kita masuk ke materi awal kita, atau materi yang utama yang akan kita bahas di video ini, yaitu terkait dengan piramida penduduk. Nah, sebelum itu, jadi piramida penduduk itu sebenarnya itu lebih ke seperti bentuk grafik atau bagan yang digunakan tentunya khusus untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Jadi, dalam piramida penduduk itu biasanya itu ada angka yang menampilkan komposisi penduduk sama jenis kelamin, serta berapa rasio jumlahnya seperti itu.
Nah, berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara, terdapat tiga jenis piramida penduduk, yaitu ada piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, piramida penduduk muda atau ekspansif merupakan piramida yang menggambarkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Nah, misalnya kamu lihat di gambar ini, nah ini merupakan salah satu bentuk dari piramida penduduk muda. Ciri-ciri dari piramida penduduk muda itu biasanya itu dia semakin ke atas semakin mengecil seperti ini. Yang dimana ini menandakan bahwa angka kelahiran itu lebih tinggi daripada angka kematian. Yang dimana ini angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian ini tuh menandakan bahwa wilayah ini memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih cepat. Seperti itu. Nah, biasanya itu contoh negara-negara yang memiliki bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif itu merupakan negara-negara yang berkembang, seperti misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, India, dan lain sebagainya. Pokoknya negaranya itu negara berkembang seperti itu. Kemudian ada piramida penduduk stasioner. Nah, piramida ini menunjukkan tingkat atau jumlah kelahiran itu hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian. Sehingga piramida ini disebut dengan piramida stasioner. Nah, biasanya piramida ini disebut juga dengan piramida berbentuk granat, karena memang bentuknya seperti granat. Nah, wilayah atau negara yang memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil. Nah, itu menandakan bahwa negara ini kelahiran sama kematiannya itu seimbang gitu. Jadi, berapa penduduk yang lahir, segitu juga penduduk yang meninggal. Nah, biasanya negara-negara yang memiliki bentuk piramida penduduk seperti ini itu merupakan negara yang sudah maju, yang dimana mereka itu masyarakatnya sudah punya kesadaran akan pentingnya menjaga jumlah pertumbuhan penduduk seperti itu. Misalnya seperti Amerika, kemudian negara-negara maju lainnya seperti itu. Rusia, dan Eropa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian penduduk piramida yang terakhir itu ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, berbeda dengan piramida penduduk muda tadi, yang dimana kan kalau yang muda tadi itu yang bentuknya seperti segitiga, itu kan menandakan bahwa angka kelahirannya lebih tinggi daripada angka kematian. Sedangkan piramida penduduk tua ini kelahirannya itu lebih rendah justru dibandingkan dengan jumlah kematian, atau dapat dikatakan bersifat konstruktif seperti itu. Nah, misalnya nih kamu lihat nih gambar ini. Misalnya perbandingannya penduduk yang usianya segini, bentar-bentar. Nah, ini nih. Ini kan menandakan bahwa tiap tahunnya itu angka kelahiran itu semakin rendah gitu. Jadi, sedangkan angka kematiannya itu semakin banyak. Dari mana tahu angka kematiannya banyak ya? Dari jumlah penduduk yang hidupnya itu semakin dikit tiap tahunnya seperti itu. Semakin dia tua, jumlah penduduknya semakin rendah. Sedangkan angka kelahirannya juga dikit yang lahir gitu. Nah, ini sebenarnya gini ya. Bar ini tuh menampilkan apa sih sebenarnya? Mungkin kalian masih bingung. Jadi bar ini yang biru sama yang merah ini misalnya nih ini kan ada 75 plus. Berarti ini menandakan bar ini itu menandakan bahwa berapa jumlah penduduk pada negara itu yang berjumlah yang berusia 75 ke atas. Nah, bisa kalian lihat bahwa bar ini jumlah penduduknya kan jumlah barnya seperti ini kan. Nah, itu menandakan bahwa negara ini usia penduduknya yang 75 tahun itu ya segini usianya. Berarti kan mengalami banyak kematian seperti itu. Makanya sisanya cuma segini, cuma sedikit itu. Nah, kalau kamu bandingkan dengan ini, misalnya nih 60 sampai 64 ini, di sini kan jumlah penduduknya masih banyak kan?
Nah, dia tiap hari atau tiap tahun mungkin atau tiap saat, ketika usianya bertambah, barnya ini semakin mengecil. Itu menandakan bahwa kematiannya itu semakin tinggi seperti itu. Itu cara membaca piramida penduduk. Nah, terus ini kan ada 0 sampai 4, 5 sampai 9, 9 sampai 4, 11. Nah, itu merupakan rentang jumlah penduduknya. Karena kan nggak mungkin di mungkin aja sih kalau mau dibuat. Misalnya kita buat nih misalnya penduduk yang usianya 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, nanti kan barnya ini banyak gitu. Jadi mungkin dikomposisikan atau dikategorikan lah. Misalnya cara menghitungnya tiap penduduk yang 4 tahun atau range itu usianya itu 4 tahun. Seperti itu. Ini karena kemarin ada yang bertanya masih bingung. Seperti itulah. Makanya kenapa ada angka 0 sampai 4, 5 sampai 9. Nah, ini tuh umurnya. Sedangkan ini jenis kelaminnya. Yang ini, aduh. Yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Seperti itu. Nah, biasanya negara yang miliki piramida penduduk tua ini seperti Kanada. Nah, oke kita lanjut. Semoga bisa dipahami. Amin. Nah, apa sih fungsi dari piramida penduduk? Yang pertama itu membuat dan menentukan kebijakan bagi pemerintahan. Karena kalau nggak seimbang antara penduduk tua atau antara kematian dengan kelahiran itu nggak seimbang, hal itu dapat menjadi itu ya, menjadi permasalahan bagi suatu negara gitu. Karena kan berarti dalam negara itu penduduknya banyak gitu. Berarti ekonominya harus bagus, sumber dayanya harus banyak yang digunakan dan pokoknya kalau masih banyak penduduk yang lahir itu menjadi suatu tantangan bagi pemerintah. Kalau apalagi kelahiran itu nggak seimbang dengan ibaratnya gini, misalnya kelas kita itu kan cuma muat 30 orang, 30 orang kan. Nah, kemudian ada murid-murid baru yang masuk terus. Misalnya ada 5 orang yang masuk. Sedangkan yang keluar itu, sedangkan murid yang keluar itu nggak ada. Misalnya gimana ya jelasnya? Gini, di kelas kita ada 30 orang. Oke. Sedangkan ada 5 siswa lagi yang mau masuk ke kelas kita. Sedangkan kelas kita sendiri, mejanya sama kursinya cuma untuk 30 orang. Terus yang 5 orang ini mau kemana gitu? Kalau misalnya dari 30 orang ini, nggak ada yang dipindahkan. Berarti kan untuk menerima 5 orang ini, dari 30 siswa di kelas kita ini, harus ada yang kita keluarkan 5 orang. Biar yang 5 orang yang mau masuk ini bisa masuk kelas kita. Apa yang terjadi misalnya kalau tetap di kelas kita ada 30 orang, terus yang 5 orang ini kita masukkan, berarti kan jumlah siswa kita ada 35 terus sedangkan mejanya sama bangku dan lain sebagainya itu cuma untuk 30 orang. Berarti kan ada sebagian siswa lagi yang nggak dapat meja, nggak dapat bangku dan lain sebagainya. Dimana kan tentunya hal ini memberikan apa ya, memberikan suatu permasalahan baru. Makanya itulah pentingnya piramida penduduk bagi pemerintahan. Biar pemerintahan tahu gitu kira-kira apa solusi yang harus dikasih gitu untuk penduduk yang baru lahir ini atau orang-orang teman-teman kita di kelas yang baru datang ini mau kita apain gitu, apa yang kita kasih ke mereka gitu, kebijakan seperti apa yang harus dibuat. Makanya itulah fungsi piramida penduduk. Kemudian menunjukkan gambaran mengenai kondisi pendudukan di suatu negara atau wilayah. Oke, kemudian mendapatkan data atau fakta sebenarnya mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Kemudian piramida penduduk juga berfungsi untuk sebagai data kependudukan terpenting untuk melakukan pembangunan negara atau wilayah. Kemudian mempermudah dalam mempelajari jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Jadi piramida penduduk ini banyak fungsinya sebenarnya. Biar pemerintahan itu bisa buat kebijakan, terus pemerintahan itu bisa tahu kira-kira di penduduk ini masyarakatnya itu dominan apa sih? Misalnya di kota A, mereka itu kan lebih dominan sama masyarakat penduduk muda. Berarti kan mereka harus disediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Misalnya di kota B, kemudian penduduknya itu lebih dominan sama yang lansia-lansia. Berarti mereka harus diberikan fasilitas, fasilitas kesehatan atau kesejahteraan lansia seperti itu. Kemudian
kota C mereka itu memiliki penduduk yang banyak yang baru lahir. Berarti kan harus diberikan fasilitas kesehatan dan diberikan bantuan-bantuan yang untuk balita atau bayi baru lahir seperti itulah. Oke, lanjut. Baterai saya mau habis. Nah, komposisi penduduk. Jadi, komposisi penduduk itu merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan mata pencarian, agama, bahasa pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kalau dalam piramida penduduk, komposisi penduduk yang dilakukan itu merupakan komposisi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia itu seperti apa sih? Seperti yang ini tadi, yang 0 sampai 4, 5 sampai 9, 11 sampai 14, 15 sampai 19. Nah, itu merupakan salah satu komposisi penduduk. Berarti penduduknya ini itu dikelompokkan berdasarkan usianya. Misalnya 0 sampai 4 tahun berapa orang, 5 sampai 9 berapa orang seperti itu. Nah, sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pastinya dikelompokkan yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa gitu. Seperti itu. Itu komposisi itu. Jadi komposisi itu singkatnya itu pengelompokan seperti itu. Jadi pengelompokan ini apa sih fungsinya? Biar kita lebih mudah gitu mengetahui. Kalau nggak dikelompokkan kan bingung gitu berapa jumlah penduduk yang usianya segini sampai sini, yang perempuannya berapa, kita kan bingung gitu. Jadi makanya dilakukan pengelompokan atau dilakukan komposisi penduduk. Oke, sekarang kita masuk ke proses mobilitas sosial di Indonesia. Jadi seperti yang kemarin, mobilitas itu diambil dari kata Latin yaitu mobilis, yang merupakan pemindahan atau bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama sosial. Kalau mobilitas itu pergerakan, dengan sosial itu melibatkan sekelompok atau seseorang kelompok dalam sosial. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa mobilitas sosial merupakan perbedaan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Oke, lanjut. Jadi mobilitas sosial itu dibagi lagi jadi dua. Ada namanya mobilitas vertikal sama horizontal. Nah, kami ingat aja kalau vertikal itu kan garisnya itu vertikal itu kan merupakan garis yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Pokoknya dia tegak lurus. Sedangkan horizontal garis yang sejajar. Nah, mobilitas vertikal dapat diartikan sebagai perbedaan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Oke. Nah, mobilitas vertikal sendiri lagi dibagi jadi dua. Ada namanya mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Kami ingat aja, ada mobilitas climbing dan sinking. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Berarti kalau yang ke atas ini berarti dari bawah ke atas, sedangkan yang ke bawah berarti dari atas ke bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas? Mobilitas ini tuh merupakan mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Berarti mobilitas ini terjadi ketika kamu memiliki peningkatan status. Misalnya nih dari seorang guru, kemudian dia menjadi kepala sekolah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Contoh lainnya, misalnya nih, kalau kamu kan sekarang kelas 9. Nah, kemudian nanti kalau naik kelas, kamu naik ke kelas 9, kalau kamu kan sekarang kelas 8 kan, kalau nanti naik kelas ke kelas 9, berarti kamu itu salah satu bentuk dari contoh melakukan mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, di mana statusmu itu naik gitu. Yang tadinya kamu kelas 8 kemudian menjadi kelas 9. Nah, itu kan terdapat perbedaan status kan. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya itu misalnya seorang kepala sekolah kemudian dia menjadi seorang guru, itu kan berarti ada penurunan kedudukan atau status seperti itu kan. Atau contoh lainnya misalnya seorang manajer yang kemudian dia diturunkan atau dipindahkan jabatannya menjadi seorang pegawai biasa. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk dari penurunan status atau kedudukan seseorang. Berarti itu menandakan bahwa dia melakukan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking.
Nah, kemudian ada mobilitas horizontal. Nah, kalau tadi kan yang vertikal itu berarti ada eh, perbedaan kedudukan yang tidak sederajat. Sedangkan mobilitas horizontal itu perbedaan kedudukan tapi dia masih sederajat gitu. Nah, kalau di sini kamu baca pengertiannya kalau mobilitas horizontal itu merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Berarti misalnya contohnya kamu kan sekarang lagi misalnya di kelas 81, terus kamu dipindahkan kelasnya ke kelas 82. Itu kamu udah melakukan mobilitas, tapi kamu melakukan mobilitas horizontal. Kenapa? Karena kamu pindahnya cuma pindah kelas, derajatnya itu masih sama-sama kelas 8, cuman beda grade aja atau beda tempat aja seperti itu. Atau contoh lainnya nih, misalnya seorang guru PS, dia sebelumnya itu mengajar di Kabupaten Deli Serdang, kemudian tahun selanjutnya itu dia mengajar kembali di kabupaten lain atau misalnya di kota Jakarta, tapi masih sebagai guru IPS juga. Yang dimana kan berarti ya tetap derajatnya sama gitu. Dia sama-sama guru IPS gitu. Misalnya dan tetap ngajar di SMP. Sedangkan misalnya kalau dia vertikal, misalnya nih saya kan ngajar di SMP, kemudian saya ditempatkan atau diminta untuk mengajar di SMA. Nah, itu kan berarti derajat saya naik. Yang tadinya saya ngajar di SMP, kemudian saya ngajar di SMA, seperti itu. Nah, kami ingat aja, kalau vertikal itu berarti dia permindahannya itu nggak sederajat gitu. Berarti kan kalau nggak sederajat itu bisa jadi derajat kamu naik, bisa jadi derajat kamu turun, seperti itu. Nah, sedangkan mobilitas horizontal, kamu berpindahnya tapi masih sederajat. Berarti kedudukan itu masih sama, seperti itu. Sosialnya itu masih sama, seperti itu. Contoh lainnya, misalnya nih, kalau misalnya ada pengusaha, seorang pengusaha, dia itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan, yang dimana mungkin dia dulunya itu memiliki cabang yang banyak, atau dulunya itu dia, ya itulah, dia kebangkrutan pokoknya. Nah itu, kira-kira dia tuh mobilitas bentuk apa sih? Iya, vertikal, yaitu lebih tepatnya itu vertikal ke bawah atau social sinking, yang dimana kan eh, status sosialnya itu turun gitu yang tadi dia pengusaha orang kaya terus dia bisa beli segalanya terus tiba-tiba dia bangkrut berarti kan dia menjadi orang yang sederhana seperti itu status sosialnya itu turun seperti itu kedudukannya juga turun yang dulunya itu dia seorang CEO mungkin kemudian dia turun ya cuman jadi orang biasa seperti itu karena itu merupakan salah satu bentuk mobilitas vertikal atau lebih tepatnya itu vertikal ke bawah atau social sinking. Oke, sampai sini lanjut ya. Nah, terdapat faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor penghambatnya itu kemiskinan dan diskriminasi. Kenapa kemiskinan dan diskriminasi itu dikatakan sebagai faktor penghambat dari mobilitas sosial? Contohnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa maaf, masyarakat yang miskin itu biasanya itu masyarakat yang sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mungkin keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Di mana kan hal ini tuh berpengaruh terhadap bagaimana cara dia menaikkan status sosialnya. Misalnya nih kalau kamu gak dapat pendidikan yang layak, terus otomatis kan kamu gak bisa dapat pekerjaan yang layak juga seperti itu. Ya kan karena apalagi sekarang itu banyak kualifikasi harus pendidikan seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian diskriminasi. Ya jelas ya kalau kamu didiskriminasi kamu gak akan bisa dapat eh melakukan mobilitas seperti itu. Pasti akan terlambat gitu. Kamu menaikkan kedudukan kamu atau berpindah tempat atau berpindah, ya berpindah lah seperti itu, diskriminasi. Kemudian faktor pendorongnya apa sih? Ada faktor individu, status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik,
kemudian akses pendidikan, dan penyebab struktural. Nah, hal ini, enam-enam ini tuh merupakan salah satu hal yang dapat mendukung kami itu melakukan namanya mobilitas sosial. Misalnya faktor individu itu seperti misalnya keinginan dalam diri, kemudian kemauan seperti itu. Nah, kalau kamu kan gak ada kemauan, gak ada keinginan dalam sendiri, kamu nggak akan bisa kemana-mana seperti itu. Kemudian ada status sosial, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ya kalau status sosial kamu itu bagus, berarti kamu bisa dapat pendidikan yang layak, bisa dapat pekerjaan yang layak, dapat meningkatkan taraf hidup kamu. Kemudian ada keadaan ekonomi, nah ini juga berkaitan dengan status sosial ya. Kemudian ada situasi politik, kemudian akses pendidikan dan penyebab struktural. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, kemudian apa saluran-saluran mobilitas sosial? Saluran-saluran itu maksudnya itu seperti em, kelompok-kelompok apa aja sih yang dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial? Yang pertama itu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu biasanya itu memberikan saluran atau memberikan dampak pada mobilitas vertikal ya yang sering digunakan. Karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya seperti itu. Kemudian ada organisasi politik yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status dalam kehidupannya. Misalnya nih, dalam politik, misalnya kamu sekarang itu bukan siapa-siapa, terus kamu menyalurkan diri jadi calon legislatif. Nah, kalau kamu menang kan berarti kamu itu status kamu itu meningkat, taraf hidup kamu meningkat, gaji kamu meningkat, kehidupan kamu meningkat. Pokoknya organisasi politik ini dapat memberikan eh, mobilitas vertikal atau ya mobilitas vertikal climbing atau sinking seperti itu. Nah, kamu bisa bisa aja kamu dari politik itu bisa derajatnya naik atau bisa jadi turun seperti itu. Nah, kalau turun misalnya kamu sekarang itu jadi calon legislatif, kemudian kamu menyalurkan diri lagi, kamu nggak terpilih lagi, berarti kan kamu jadi rakyat biasa gitu, bukan jadi siapa-siapa seperti itu. Nah, berarti kan status sosial kamu menurun. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sinking. Nah, kalau yang climbing, tadi kamu orang biasa, terus kamu nyalurkan diri, kamu terpilih, kamu jadi legislatif. Nah, seperti itu. Kemudian ada organisasi ekonomi. Organisasi ini bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa, yang umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, organisasi ekonomi ini seperti tempat kita bekerja, misalnya di perusahaan nih. Nah, kalau kamu naik jabatan, berarti kan kamu melakukan peningkatan taraf hidup seperti itu. Nah, bisa juga dalam pekerjaan kamu turun jabatan. Nah, itu merupakan salah satu juga bentuk dari mobilitas vertikal. Kemudian organisasi profesional. Nah, organisasi profesional ini merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kuat untuk memperjuangkan profesinya. Misalnya seperti ada organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian ada juga Himpunan Pengusaha Indonesia, Himpunan Pemuda Indonesia, Mahasiswa Indonesia, dan lain sebagainya. Di mana dalam organisasi ini mereka itu dapat bekerja sama, saling membantu, saling menguatkan dan memperjuangkan eh, keadaan profesi mereka satu sama lain seperti itu. Nah, apa saja dampak dari mobilitas sosial? Yang pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Oke, nah kemarin kita udah mempelajari terkait dengan bagaimana pengaruh budaya agama Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu nih, bagaimana sih agama Islam itu bisa tersebar di Indonesia. Jadi, sebenarnya agama Islam itu tersebar di Indonesia itu melalui seperti beberapa individu-individu yang mereka memang bertugas untuk menyebarkan agama Islam. Nah, misalnya itu ada namanya Wali Songo, yang dimana sebenarnya Wali Songo ini tuh bukan cuma 9, ada ribuan orang yang disebut dengan Wali Songo. Jadi sebutan Wali Songo ini biasanya itu disebutkan untuk orang
yang memiliki profesi atau eh, orang yang menyebarkan agama Islam seperti itu. Nah, biasanya Wali Songo ini bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam? Mereka itu biasanya banyak mendirikan pondok pesantren yang mana tentunya pondok pesantren ini selain sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, sekaligus juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selain menggunakan pendidikan, biasanya itu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ini tuh menggunakan kesenian dengan tembang seperti Macapat dan tradisi-tradisi lainnya. Yang dimana biasanya itu keseniannya itu tuh di apa ya? Dimasuki atau dikaitkan dengan atau memiliki pesan-pesan ajaran-ajaran agama Islam gitu keseniannya. Nah, terdapat beberapa hal mengapa agama Islam itu menjadi agama yang banyak dianut oleh orang Indonesia dan menjadi agama yang cepat menyebar. Sedangkan kan seperti yang kita tahu bahwa agama yang pertama kali masuk itu berdasarkan sejarahnya itu ya Hindu-Buddha gitu pada jalur pedagang sutra seperti itu. Tapi kenapa justru agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia dan cepat untuk tersebar di Indonesia. Yang pertama itu syarat untuk masuk agama Islam itu sangat mudah. Ini mana mereka cu- cukup mengucapkan kalimat syahadat seperti itu. Kemudian upacara-upacara dalam agama Islam sangat sederhana. Kemudian adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian agama Islam tidak mengenal sistem kasta, berbanding terbalik dengan agama Hindu seperti itu, dan menganggap bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemudian, lima, proses penyebaran agama Islam di Indonesia lakukan secara damai tanpa kekerasan melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Makanya sekarang itu banyak sekali adat-adat atau tradisi-tradisi itu yang pastinya memiliki kaitan dengan agama Islam seperti itu kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari penyebaran agama Islam itu sendiri pada waktu itu seperti itu. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, terus agama Kristen kapan menyebarnya? Nah, agama Kristen itu sendiri tersebar ketika masuknya penjajahan Spanyol dan Portugis seperti itu. Nah, dari situlah kemudian munculnya agama Kristen dan juga dibawa juga oleh eh, kolonial oleh Belanda seperti itu. Jadi kan masa penjajahan itu kan lebih lama gitu, lama lama terjadinya daripada perdagangan-perdagangan yang dulu-dulu seperti misalnya perdagangan sutra dan perdagangan-perdagangan lain sebagainya menyebabkan agama Islam itu muncul seperti itu. Nah, karena agama Kristen itu juga disebarkan oleh pedagang juga, tapi mungkin nggak terlalu signifikan penyebarannya seperti itu. Kemudian faktor penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada pernikahan, jelas. Jelasnya kalau kita memiliki keturunan berarti keturunan kita juga ikut menganut agama yang dimiliki oleh kedua orang tuanya seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan itu seperti yang disebutkan tadi itu kayak mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan. Nah, biasanya itu pedagang-pedagang yang menyebarkan agama Islam itu berasal dari Asia, Asia Timur, seperti Arab, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian melalui dakwah. Nah, biasanya itu dakwah dari penyebaran agama Islam itu dikaitkan dengan kesenian, seperti itu. Misalnya ada melalui lagu-lagu, seperti itu. Kemudian juga penyebarannya tentunya keseniannya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Nah, kalau di gambar ini kamu bisa lihat bahwa kerajaan yang paling tua itu merupakan kerajaan Islam paling tua itu merupakan kerajaan Perlak. Yang dimana kerajaan ini itu berada di Aceh Timur dan menjadi kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sebelum akhirnya kerajaan Perlak ini bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Jadi Perlak ini itu sebenarnya dulu itu masih itu ya masih jadi bagian dari Sumatera Timur, yaitu ada Aceh dan Sumatera Utara, sebelum akhirnya bermekar jadi dua provinsi.
kemudian ada kerajaan Ternate, ada Samudra Pasai, Pagaruyung, Malaka, Cirebon, dan Demak. Nah, ini nanti kamu bisa klik ini ya. Kamu akan diarahkan ke peta persebaran kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Nah, di sini nanti kamu untuk lebih lanjutnya kamu bisa misalnya kamu mau tahu informasi misalnya ini Kalimantan Selatan apa kerjaannya. Nah, kamu tinggal klik aja. Nah, ini maaf ini sorry pertanyaan ini belum yang terbaru. Jadi nanti saya update. Nah, untuk penjelasannya kamu bisa baca sendiri gitu. Dan kami bisa tahu lokasinya itu di mana. Nah, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ini kerajaan Kesultanan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kemudian ada juga Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian ini kerajaan Perlak. Nah, ini kamu bisa klik sendiri dan baca sendiri terkait dengan penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia seperti. Oke, sampai sini. Ya, ini yang terakhir materi kita yang terakhir. Jadi nanti penilaian akhir semesternya itu sampai dengan ini ya, sampai dengan kerajaan Islam di Indonesia. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak. Nah, kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar atau lain sebagainya. Atau bisa chat pribadi. Oke ya, nah videonya sampai sini dulu. Jadi nanti kita minggu depan itu saya harap kalian itu udah itu ya mendengarkan penjelasan video ini, kemudian sudah melengkapi catatannya. Jadi nanti minggu depan kamu boleh kumpulkan pertanyaan dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya itu mungkin hari Selasa baru nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas secara bersama-sama. Jadi saya harap kalian sudah melengkapi catatannya dan udah mendengarkan video ini. Walaupun nanti ada beberapa informasi yang menurut kalian itu kurang jelas, boleh dikumpulkan atau kamu tanyakan secara pribadi atau tulis di kolom komentar. Nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat membaca gitu dan dapat berdiskusi bersama-sama. Oke, jadi minggu depan saya akan refleksi ulang terkait dengan materi apa yang akan diujikan nanti pada pas nanti. Jadi ya, jangan lupa datang. Oke, sampai sini aja dulu ya. Terima kasih. Oke, ini linknya tidak boleh kamu sebarkan kemana-mana, oke? Ini cukup kita 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 aja seperti itu. Jangan dipublikkan, jangan di-share kemana-mana. Oke, makasih. Bye-bye. Emot, jangan lupa emoticon mana wet? Emoticon mana tadi? Oke, thank you.